Alasan dibalik AFF memohon dua laga timnas Indonesia bisa dihadiri penonton. Francisco Calbudi menyayangkan, apabila laga Piala AFF 2022 digelar tanpa penonton. Utusan khusus Presiden AFF, Francisco Calbudi membeberkan alasan, kenapa pihaknya mengharapkan dua laga timnas Indonesia di Piala AFF 2022 bisa dihadiri penonton langsung ke stadion. Perwakilan AFF ini sebelumnya melakukan audensi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Zainuddin Amali, di kantor Kemenpora, pada Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Dalam pertemuan itu, AFF memohon agar pemerintah bisa membantu untuk bergulirnya Piala AFF 2022 di Indonesia, bisa dihadiri penonton langsung. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2022. Pada laga yang berlangsung, pada tanggal 20 Desember tahun 2022, hingga tanggal 16 Januari tahun 2023 itu, direncanakan dengan sistem home away. Dengan begitu, timnas Indonesia, yang bergabung dalam grup A Piala AFF, bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam, bakal menjalani dua laga, tandang dan kandang. Untuk dua laga kandang, skuad Garuda direncanakan akan menghadapi Kamboja, pada tanggal 23 Desember tahun 2022, dan kontra Thailand pada tanggal 29 Desember mendatang. Dari dua laga kandang itu, AFF pun berharap, pertandingan timnas Indonesia, nantinya bisa dihadiri penonton. Sebagaimana diketahui, saat ini kompetisi Indonesia masih dihentikan, sejak tanggal 1 Oktober hingga saat ini, pasca tragedi Kanjuruhan. Tentunya, ini menjadi kekhawatiran sendiri untuk AFF. Sebab mereka khawatir, laga timnas Indonesia nantinya dapat digelar, tetapi tidak diperbolehkan adanya penonton. Francisco Calbudi pun menyayangkan hal itu, apabila laga Piala AFF 2022 digelar tanpa penonton. Menurutnya, supporter Indonesia itu banyak dan fanatik. Sehingga sayang, apabila pertandingan tak bisa dihadiri penonton. Apalagi infrastruktur di Indonesia juga sudah bagus, dan siap untuk menggelar pertandingan, dengan supporter langsung hadir di stadion. Kami semua menyadari, bahwa Indonesia adalah satu negara yang mempunyai penonton terbanyak di ASEAN. Dan juga pecinta sepak bola terbesar di Asia, ujar Francisco Calbudi, sebagaimana kami lansir dari laman resmi Kemenpora. Oleh karena itu, ke depan mari kita bergandengan tangan, untuk memajukan sepak bola di ASEAN, khususnya di Indonesia, ucapnya. Francisco mengatakan, bahwa infrastruktur di Indonesia adalah salah satu negara terbaik di ASEAN. Sehingga ia menilai, Indonesia bakal siap menggelar pertandingan, dengan menghadirkan penonton langsung. Apalagi Indonesia juga bakal menggelar Piala Dunia U20 2023. Sehingga laga Piala AFF 2022 ini, bisa menjadi awal bagus sebelum akhirnya menggelar kompetisi besar, sekelas Piala Dunia U20 2023 nantinya. Francisco juga berharap, penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nantinya, bisa menjadi pelipur lara, untuk semua pecinta sepak bola tanah air. Bahkan ini bisa dimanfaatkan, menjadi momen kebangkitan sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, timnas Indonesia alangkah baiknya memulai pertandingan internasional, di bulan Desember nanti, kata Francisco. Cuma timnas kan harus segera main di level internasional, saya yakin, bahwa timnas akan membangkitkan sepak bola Indonesia, dan memberikan semangat baru untuk sepak bola Indonesia, tuturnya. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri direncanakan, bakal berkandang di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Dengan begitu, bisa dipastikan tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Thailand dan Kamboja di Bekasi.
Sebagai acuan informasi, ada daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk ikuti pemusatan latihan TC Piala AFF 2022, muncul di media sosial Instagram. Melalui unggahan akun Sport77 Official pada Selasa tanggal 22 November tahun 2022, 28 pemain Indonesia jelang gelaran paling bergengsi di Asia Tenggara itu dipanggil oleh sang pelatih, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia pun telah mendaftarkan 65 nama dalam skuad sementara di Piala AFF 2022. Sebelum memastikan skuad resmi yang akan dibawa, Shin Tae-yong bakal menyeleksi para pemain tersebut terlebih dahulu. Namun, terdapat kabar yang menyebut 28 pemain timnas Indonesia untuk ikut pemusatan latihan TC. Padahal, PSSI sendiri belum mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil. Kabar tersebut diberikan akun media sosial Instagram @sport77official. Dalam unggahan tersebut, terlampir 28 nama pemain yang akan mengikuti TC Timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi memilih 28 nama untuk pemusatan latihan, jelang gelaran Piala AFF 2022. Optimis Shop, tulis keterangan pada unggahan tersebut. Sejauh ini, baru 3 pemain Persib Bandung yang mendapat panggilan untuk mengikuti TC tersebut. Mereka adalah Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rahmat Irianto. Nantinya, ketiga pemain tersebut akan mengikuti TC di Bali dan Jakarta, pada tanggal 28 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2022. Melansir dari laman resmi Persib Bandung, ketiganya diminta sudah hadir di Bali, sebelum tanggal 28 November tahun 2022. Pemanggilan 3 pemain tersebut tertuang dalam surat bernomor 4649 AGB 643 IX2022, tertanggal tanggal 22 November tahun 2022 dan ditandatangani Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Ketiga penggawa skuad Pangeran Biru tersebut, diminta sudah bergabung pada tanggal 28 November tahun 2022 di Bali. Tulis laman resmi Persib Bandung dikutip pada Selasa tanggal 22 November tahun 2022.